Halo, apa kabar semuanya? Jadi lama tidak berjumpa ya. Semoga selalu sehat semuanya. Dan mungkin langsung aja ya, setelah lama tidak bikin video, lagi-lagi kali ini kita akan ngomongin film. Dan kali ini aku baru aja nonton sebuah film. Filmnya ini film Indonesia. Filmnya Reza Rahardian. Walaupun di sini Reza Rahardian bukan berperan sebagai aktor utamanya, bahkan dia tidak berperan sebagai aktor sama sekali ya di sini ya. Karena dia di sini berperan sebagai sutradara dan juga bikin skripnya juga kalau nggak salah ya. Jadi sekalian nulisnya begitu. Ini film judulnya adalah Pangku. Film ini menceritakan tentang karakter utamanya yang bernama Sartika. Sartika ini diceritakan sedang dalam kondisi yang bisa dibilang mungkin susah ya. Karena dia itu kalau nggak salah nggak ada rumah, pekerjaan juga nggak punya, dan misalnya ada pekerjaan pun mungkin tidak memadai karena dia pada akhirnya harus mencari pekerjaan lain. Ditambah lagi dari awal film juga diperlihatkan kalau dia itu sedang hamil. Dan di awal film kita juga diperlihatkan kalau dia itu akhirnya numpang kayak sama salah satu supir truk gitu untuk menuju ke suatu tempat untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, sampailah dia ke tempat yang dimaksud tersebut dan dia akhirnya berjalan untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dia sempat berhenti sebentar kayak ke sebuah warung. Dia bertemu dengan salah satu karakter yang bisa dibilang penting juga ya, karakter ibu-ibu yang diperankan oleh Christine Hakim ya. Luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu ini ceritanya punya warung dan akhirnya si Sartika ini akhirnya minta pekerjaan ke ibu tersebut. Dia bilang kalau dia itu mau melakukan pekerjaan apapun gitu. Akhirnya ditawarkanlah untuk melakukan pekerjaan menjaga warung, tapi sambil ditambah ya, dalam tanda kutip, ngasih servis dengan cara dia itu dipangku sama orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang datang ke warung tersebut supaya warungnya makin rame gitu bisa dibilang ya, supaya pelanggannya puas gitu. Dan ngomong-ngomong sedikit tambahan ya, karena tadi kelupaan. Jadi si Sartika, si karakter utama perempuannya ini diperankan oleh Claresta Taufan ya. Dan pertama-tama, mungkin kita bisa langsung aja ngebahas tentang salah satu hal yang dari awal sampai akhir film tuh bisa langsung kita lihat dan rasain sendiri, yaitu tentang masalah film ini adalah film yang dialognya sangat-sangat sedikit. Bisa dibilang dialognya itu hanya keluar di momen-momen tertentu, di waktu-waktu yang mungkin ada tujuannya ya. Jadi dialognya itu dikeluarkan ketika ada tujuannya. Jadi misalnya mungkin obrolan tuh keluar antar karakternya ketika filmnya pingin membangun atmosfernya, atau ketika filmnya lagi pingin membangun suasana tertentu gitu ya. Atau mungkin juga bisa ketika filmnya lagi pingin memberikan gambaran lebih detail terhadap cerita yang ingin disampaikan gitu. Jadi intinya sih ini film adalah film yang sangat memegang rumus show don't tell, yang mana itu adalah rumus yang buat aku pribadi masihlah sangat efektif. Karena emang mungkin kalau misalnya kita ngomongin medium film, emang udah itu cara yang paling bener lah ya. Karena emang kita sebagai penonton juga pastinya lebih senang ketika kita ngelihat langsung adegannya bagaimana ya, diperlihatkan langsung daripada kita diceritain sama si karakter-karakter di dalam film tersebut yang menceritakan adegan tersebut ya. Itu nggak enak gitu ya. Kemudian bergeser sedikit, kita bisa ngomongin masalah pengambilan gambar di film ini. Karena menurut aku pengambilan gambarnya tuh bagus banget ya. Banyak banget aspek-aspek secara sinematografi yang aku suka di film ini. Kayak misalnya dari aspek komposisi gambar-gambar yang dihasilkan di pertiap adegan. Terus masalah pergerakan kameranya. Karena seingat aku, pergerakan kameranya tuh jarang banget atau bahkan dikit banget seingat aku ya. Hampir nggak ada. Adegan-adegan yang kameranya tuh cuma diem di satu tempat itu jarang banget. Dan misalnya ada pun, seingat aku itu juga digunakan untuk meng-highlight emosi tertentu dari karakternya gitu ya. Jadi mungkin secara fungsi juga nggak digunakan secara berlebihan. Dan di saat yang bersamaan, pergerakan karakter di dalam filmnya, atau mungkin bisa disebut juga dengan blocking, itu juga terasa dinamis banget. Jadi nggak yang gitu-gitu doang. Nah, semua aspek ini itu masihlah sangat mendukung dengan apa yang film ini ceritakan. Karena kan ceritanya tuh kayak tentang perjuangan ya. Jadi bahkan dari sisi warnanya pun, itu warnanya kan nggak terlalu ngepop banget ya. Yang keluar tuh kebanyakan warna-warna earth tone. Jadi mungkin warna-warna kayak hijau, terus keabu-abuan, dan tentunya coklat ya. Jadi lagi-lagi semua aspek itu tadi itu masih sangat mendukung dan selaras lah bisa dibilang ya dengan perasaan, kesan, dan atmosfer yang pingin di-capture sama filmnya gitu. Terus sedikit ngomongin masalah atmosfer.
Aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku merasakan perasaan hampa selama nonton film ini. Dan bukan hampa dalam artian yang buruk ya, kayak misalnya mungkin hampa filmnya terasa kosong atau filmnya jadi nggak menarik, itu bukan sama sekali. Tapi justru aku yakin kalau itu emang pilihan dan emang perasaan yang pingin dihasilkan dari film ini. Emang pilihan sutradaranya untuk kita sebagai penonton merasakan perasaan hampa tersebut. Dan terbukti dari banyaknya pengambilan gambar yang jaraknya tuh jauh, jadi mungkin nggak terlalu banyak mengambil bagian-bagian ekspresi dari para karakter-karakternya, tapi justru lebih banyak berfokus di bagian kayak lingkungan tempat mereka tinggal, bagaimana keadaan mereka, bagaimana situasi mereka, dan apa kegiatan mereka. Intinya sih lebih banyak yang diambil tuh lebih berfokus tentang respon para karakter-karakternya ini terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, dan bagaimana cara mereka bertahan hidup serta berjuang gitu. Apalagi kan secara teori dengan pengambilan gambar yang dari jauh ini bisa menggambarkan seolah kayak karakternya nih kecil, seolah kayak mereka nih nggak punya kemampuan untuk keluar dari keadaan tersebut. Kayak dunia nih luas banget, gunung yang mereka hadapin tuh masih tinggi banget, susah banget gitu. Tapi lagi-lagi sih buat aku sendiri, perasaan yang paling dominan muncul selama nonton film ini adalah perasaan hampa itu tadi. Mungkin perasaan hampanya bisa seperti kayak kita lagi duduk-duduk di teras malam-malam, terus bengong sambil ditemanin sama suasana malam ya. Entah mungkin ada suara-suara jangkrik lah, atau mungkin gak ada suara sama sekali, tapi sunyinya malam aja gitu. Mungkin itu adalah penggambaran yang tepat untuk perasaan hampa yang aku maksud. Nah terus, walaupun memang aku kebanyakan dari tadi lebih banyak ngomongin masalah sinematografi dan pengambilan gambar, tapi sebagai film yang gak banyak adegan ngobrolnya atau bahkan sedikit sekali, tentunya film ini membutuhkan para pemerannya supaya bisa menyampaikan emosi tanpa harus kebanyakan kata-kata ya. Dan buat aku itu semua udah tercapai dengan sangat baik ya. Maksud aku bahkan udah ada Ibu Christine Hakim yang memerankan karakter ibu-ibu penjaga warung itu menurut aku udah keren banget ya. Maksud aku kerasa autentik banget. Jadi bagus banget lah. Terus apalagi pemeran utamanya yang memerankan karakter Sartika, si Claressa Taufan, itu juga bisa menyampaikan banyak emosi-emosi sampai kita selama nonton tuh bisa banget ngerasain momen-momen emosional yang dialami oleh karakter utamanya si Sartika ini. Mungkin dari mulai momen-momen kayak dia tuh masih belum bisa menerima keadaan yang harus dia alamin, terus dia sampai akhirnya terpuruk banget. Pelan-pelan dia akhirnya mencoba menerima keadaan tersebut, mencoba bangkit walaupun mungkin terpaksa, sampai akhirnya mungkin dia bisa menerima beneran keadaan yang harus dia hadapin tersebut. Bahkan aku sendiri sampai ngerasa kalau aku bisa ngeliat kekosongan dan struggle dari si Sartika ini cuman dari sorot matanya doang. Jadi menurut aku sih secara acting bagus banget. Walaupun di satu sisi yang lain juga banyak karakter-karakter yang nggak tahu kenapa tapi kesannya tuh kayak cuman lewat doang aja di kehidupannya Sartika. Secara peran mungkin bisa dibilang nggak terlalu signifikan gitu. Bahkan aku nggak inget sama nama-nama karakternya. Tapi untungnya nggak sampai mengganggu, bahkan nggak mengganggu sama sekali. Karena toh fokus utamanya kan di Sartikanya, di perjuangan dan struggle-nya. Jadi seolah kayak kita sebagai penonton ngikutin aja tuh perjuangan dan kehidupannya Sartika gitu. Nah jadi secara keseluruhan, aku sih merasa kalau ini film bagus banget. Aku sih udah bisa ngebayangin paling minimal setahun lah. Aku kayaknya pasti akan nonton film ini lagi. Aku pingin bisa datengin lagi film ini dan merasakan banyak momen emosional serta perasaan-perasaan yang ditawarkan oleh filmnya. Dan lagi-lagi kekuatan film ini ada di beberapa hal. Yang pertama adalah aspek sinematografi yang bagus-bagus. Banyak banget pengambilan gambar yang cantik-cantik. Dan setiap adegan tuh kayak punya tujuan tertentu tuh dari segi aspek pengambilan gambarnya. Kemudian dari segi acting juga bagus banget ya. Setidaknya untuk dua karakter utama, yaitu si karakter Sartika yang diperankan oleh Claressa Taufan dan karakter ibu-ibu penjaga warung yang diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Setidaknya dua karakter tersebut itu punya peran yang sangat signifikan, dan terutama tentu perannya Claressa Taufan sendiri dengan screen time yang sepanjang itu ya, dari awal sampai akhir film, itu kita bisa ngerasain banget lah dari sisi perasaan-perasaan yang dialami oleh karakter utamanya. Dan terakhir, kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh film ini adalah dari sisi kesan, perasaan, dan atmosfer yang bisa kita rasain banget dari awal sampai akhir film.
Dan mungkin sedikit tips, mendingan nikmatin aja filmnya. Karena memang mungkin ada momen-momen yang terasa agak lamban mungkin ya secara pacing. Tapi menurut aku nikmatin aja filmnya. Pada akhirnya akan kerasa menyenangkan banget lah selama nonton film ini. Apalagi ditutup dengan plot twist ya. Bisa dibilang plot twist yang jujur agak bisa tertebak sebenarnya. Tapi masih oke lah. Masih bisa diterima dan efek shocknya masih terasa lah. Begitu. Makanya aku ngasih saran, mendingan dinikmatin aja dan gak usah terlalu dipikir banget lah. Jangan kayak aku yang apa-apa tuh dipertanyakan dan pada akhirnya jadi berusaha menebak-nebak alur cerita dan apa ending dari filmnya gitu ya. Jadi silakan tonton dan nikmati filmnya kalau misal kamu tertarik. Dan boleh juga misalnya kamu ada yang mau di-sharing-sharing terhadap film ini. Mungkin mau ngasih pendapat atau mungkin komentar, silakan bisa di kolom komentar. Terima kasih banyak sekali lagi udah menyempatkan waktunya untuk menonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.